Oke, balik lagi bersama saya Lijuan ya. Di live kali ini saya mau membawakan satu topik ya. Bagaimana menghasilkan passive income atau kaya dari affiliate marketing ya. Ada Ibu Eni. Halo Ibu Eni ya. Lalu pembicara saya hari ini ya, pembicara saya hari ini adalah seorang um, internet millionaire coach ya, namanya Pak Suwandi Chow ya. Nah ini orangnya udah datang nih, udah join di sini ya. Oke, sebentar saya undang dulu Pak Suwandi Chow. Oke ya. Jadi Pak Suwandi Chow ini adalah seorang internet millionaire coach ya. Oke, Nah, ini dia. Halo, Coach. halo, selamat siang. Siang, siang, siang. Udah makan nih? Udah. Udah ya. Oke. Gila ya, di Instagramnya live terus ya, nonstop ya. Luar biasa Wah, ya. sekarang memang work from home semuanya lagi sempet nih. Betul, 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 betul. Nah, siang ini kita mau bagiin sesuatu topik yang menarik nih, Coach. Mumpung lagi Oke, work from home, ya kan? yes. Teman-teman juga mungkin ada di antara mereka yang lagi nyari ide Oke, cara ngasilin duit selain kerja oke. kantoran yang kemarin di PHK tuh gimana gitu kan? Nah, Iya, topik kita iya, hari iya. ini bagaimana kaya dari affiliate marketing, ya. Oke, Nah, ya. kalau bicara affiliate marketing, Coach Suwandi Chow nih udah rajanya lah ya, udah pakarnya nih ya. Nah, Coach mungkin bisa dijelasin sedikit gambaran affiliate marketing itu gimana sih cara kerjanya? Oh, oke. Ya, jadi affiliate marketing itu untuk orang-orang yang belum tahu istilah affiliate, mungkin lebih dikenal dengan istilah reseller. Ya, Cuma affiliate ini kan dia lebih mudah daripada reseller. Kita yang penting daftar di satu perusahaan yang menyediakan link khusus. Jadi link itu ada data kita. Jadi kita daftar di situ, lalu kita dapat link khusus, lalu kita sebarkan link tersebut kemana saja. Kemudian kalau ada yang beli lewat link tersebut, perusahaannya tahu bahwa ini dari kita nih. Jadi akhirnya kita dapat komisi. Nah, jadi itu enaknya affiliate. Ya, jadi beda dengan reseller kan mungkin kita masih ada proses di tengahnya. Kalau affiliate kita hanya menyebarkan link, kita mempromosikan link, lalu ada yang beli, kita dapat komisi. oke. Jadi kita mempromosikan produk orang lain Ya, melalui link pribadi kita gitu ya. betul. Produknya bisa produk digital, bisa produk fisik. Ya, jadi produknya macam-macam. Jadi bisa berupa produk digital, bisa berupa jasa, bisa berupa produk fisik. Ya, contohnya misalnya kalau kita pasarin Amazon.com. Amazon.com ini kan affiliate internasional. Ya, jadi di Ya, sana ada produk digital, ada produk fisik. Kita kalau mau jual e-book bisa, kita mau jual audio bisa, tapi kalau kita mau jual kulkas, kita mau jual TV bisa juga. Nah, ya. biasanya produk fisik komisinya lebih kecil. Kalau di Amazon itu mungkin antara 4 sampai 10%. Kalau produk Oke, digitalnya bisa lebih gede, bisa sampai 30% gitu loh. Ya, jadi memang oke, produk digital kan lebih enak. Dan kalau oke. kita main di produk digital, keuntungannya adalah habis orang beli, masalahnya cuma mereka kalau nggak suka, mereka request refund. Nah, Oke. kalau produk fisik, masalahnya bisa banyak. Misalnya kita pasarin produk di Amazon. Misalnya ada orang beli kamera dari Amazon. Barang Ya, dikirim dari Amerika, dari Amazon sudah dikirim. Tapi nyangkut misalnya di pelabuhan. Nah, gara-gara nyangkut di pelabuhan, akhirnya kan barang nggak nyampe-nyampe ke konsumen. Nah, kita ya, yang sudah pasarin tersebut, komisinya akan terhambat. Terus tertahan ya. seandainya konsumen udah terima barangnya, kalau barangnya tidak sesuai, mungkin dia minta kirim balik. Akhirnya kan banyak gitu loh masalahnya. Nah, makanya saya dari dulu paling suka itu promosi affiliate digital. Produk digital, misalkan kayak Ya, e-book ya. Ada betul, juga betul. training gitu ya. Betul, betul. Ada yang jual jasa ya, misalnya jasa desain.
biasa desain website, dia ada affiliate-nya juga. Jadi kita pasarin, ada yang beli, kita dapat komisi. Oke, oke, oke. Dan biasanya kalau produk digital komisinya lebih besar dari produk fisik. Ya, produk digital biasa komisi lebih besar daripada produk fisik dan daripada produk jasa. Makanya paling enak produk digital. Sekarang juga kalau nggak salah Tokopedia gitu udah ada ini ya, affiliate marketing ya. Oh ya, ada. Tokopedia ada, Lazada ada, Blibli ada, Nah, AliExpress ada. Jadi banyak banget. Jadi banyak banget ya. kedepannya boleh dibilang nanti semua orang yang mau bisnis internet, dia pasti akan buka affiliate. Kenapa? Oke. Karena kalau dia nggak buka affiliate, dia akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan armada marketing, ya kan? Ya. Armada marketing itu kan para affiliate ini hanya dibayar kalau terjadi transaksi. Ya. Jadi kita misalnya kita sebagai affiliate, kita dapat link, kita promosiin kemana-mana. Kita misalnya promosiin ke Instagram, ke LinkedIn, ke YouTube, ke tetangga kita. Selama itu belum terjadi transaksi, perusahaan itu belum bayar kita. Jadi bagi perusahaan, sebenarnya affiliate itu sangat enak buat dia. Dia nggak usah gaji karyawan, nggak usah siapin budget marketing, berarti nggak ada overhead sama sekali. Tapi setelah penjualan, cuma bagi komisi. Bagi komisinya terserah dia. Kalau produk fisik biasanya 4% sampai 10%. Kecil ya. Nah, kalau bicara tentang affiliate dari pengalaman Coach Suwandi ini, mana yang lebih niche, apa yang lebih cepat dibutuhin banyak orang? Jadi kita pilih nggak sembarang main promosiin banyak macam, kita promosiin kan kayaknya nggak spesifik ya. Jadi kita kayaknya nanti kayak toko serba ada nanti. Ya, betul. Jadi kalau dalam dunia offline, mindsetnya adalah kita harus semuanya ada. Kayak Carrefour, terus supermarket, gitu loh, kayak gitu. Kita harus semuanya ada. Jadi orang datang offline, one stop shopping. Nah, tapi kalau online, kalau kita mau berhasil, kita harus fokus kepada satu. Kenapa? Karena kita tidak fokus kepada satu, orang nggak tahu kita spesialisasinya apa. Jadi akhirnya orang nggak inget kita. Kan kita biasa misalnya, kita butuh servis AC. Kita langsung teringat orang yang, oh spesialisnya servis AC nih. Tapi kalau misalnya, dia tukang nasi, dia tukang sayur, dia tukang servis AC, dia tukang listrik, biasanya kita nggak inget dia. Karena dia terlalu... Nah, dalam dunia online sama, kita itu harus spesialis. Jadi misalnya nih, kita spesialis di affiliate tentang anti-aging. Nah, udah kita fokus di anti-aging. Jadi, affiliate itu yang bisa dapat duit gede, itu cuma 3 marketnya. Yang pertama adalah anti-aging. Nah, yang kedua adalah edukasi. Yang ketiga adalah making money. Nah, yang paling enak kan digital. Berarti yang edukasi sama making money ini paling enak. Anti-aging kan terpaksa harus ada pengirimannya. Nah, jadi kan masih agak ada ribetnya lah. Tapi kalau edukasi sama making money itu paling enak. Dan sekarang ini work from home, banyak orang pengen gimana supaya making money dari rumah. Nah, making money dari rumah paling simple kalau kita masih baru, kita jadi affiliate. Jadi sebenarnya banyak orang pengen kaya sebagai affiliate. Nah, ada nggak edukasi yang ngajarin orang gimana supaya kaya dari affiliate? Jadi kebetulan dulu kan saya bikin buku, namanya Kaya dari Affiliate nih. Saya bikin buku Kaya dari Affiliate. Nah, ini kan buku saya nih. Kaya dari Affiliate. Nah, waktu saya bikin buku ini, ternyata banyak yang bilang, bisa nggak buku ini dibuat lebih detail, dibuat versi videonya. Nah, akhirnya saya buku Kaya dari Affiliate Marketing versi video. Dan memang banyak yang ya kan? Nah, itu terjadi sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu. Nah, terus, tapi kan cara promosi berubah. Waktu saya bikin produk tersebut,
Facebook belum populer. Nah, jadi Ya. banyak hal yang belum populer waktu itu. Akhirnya saya buatlah versi yang terbaru, kayak dari Oke. affiliate marketing 3.0. Nah, Oh, di versi situ yang ketiga sekarang ya. versi yang ketiga yang sudah ada Facebooknya. Ya dulu kan belum ada Facebook waktu yang pertama itu. Jadi versi yang Oke. ketiga sudah ada Facebooknya, sudah ada cara beriklan lewat Facebook. Jadi itu kebetulan saya buat ini sebelum kita work from home. Ya saya udah buat sebelum work Oke. from home, kurang lebih setahun yang lalu lah saya buat itu. Dan memang sampai Oke. sekarang produk tersebut ada yang beli, ya kan? Karena kan ini Hmm. making money niche kan, making money niche Iya, selalu niche. ada marketnya. Nah, tapi Oke. begitu work from home, makin banyak yang beli. Kenapa? Karena semuanya pengen tahu, Iya, iya, gitu. iya, iya. Ini memang Nah, menarik jadi ya, di saat kita lagi nggak bisa kemana-mana, kita pengen jualan apa nih, caranya gimana, dan dia belum punya experience. Nah, gimana caranya? Ya, betul. belajar, bener nggak? Belajar Ya, sama ahlinya lah ya. eh, Ah, jadi banyak sekarang ini orang mencari di Google, mencari di apa, di Instagram, mencari di Facebook, dan mereka yang dulu udah beli, mereka kan udah lebih jago daripada yang belum beli dong. Nah, ya. mereka udah memasarkan buku ini di mana-mana. Mhm. Saat ada yang beli buku ini dari link mereka, mereka udah dapat komisi tuh. Hmm. Ya, Gitu. ya, 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 ya. Berarti sekarang nggak jual buku, jual training yang versi 3.0 itu, eh Ya, jadi training, bukan video dalam training ya. Jadi buku ini kan udah nggak saya cetak lagi. Ya, Jadi saya buatnya dalam bentuk membership. Jadi ya. mereka bisa nonton di handphone, nonton di laptop, di mana aja pas mereka lagi sempet, pas mereka lagi malam nggak bisa tidur, mereka nonton dulu. Kayak dari affiliate supaya besok pagi ada ide bagaimana sih supaya produktif gitu. Betul, Nah, betul, betul, betul. semuanya itu link prinsipnya. Jadi kalau orang masuk ke situ, mereka akan belajar fondasi affiliate seperti apa, kemudian strateginya seperti apa, teknisnya seperti apa, kalau mau pakai iklan bagaimana, gitu. Oke, oke, oke. Nah, teman-teman, kalau pengen tahu nanti lengkapnya Mm-mm. tentang kaya dari affiliate marketing versi dari Coach Suwandi Chow, Mm-mm. bisa klik link yang ada di kolom komen yang sudah saya pin. Anda bisa lihat Ya, lijuan.com/KDAM, kaya dari affiliate marketing. Ya, Anda bisa klik ya, di sana, Anda bisa pelajarin. Kalau Anda pengen serius belajar menghasilkan uang dari affiliate marketing, Anda bisa belajar dari Coach Suwandi Chow, ya. Nah, ya. nanti di situ kira-kira ada programnya apa aja, Coach? Bisa dijelasin? Oke. Jadi sebenarnya paling bagus kan semua yang hadir hari ini nanti di foto ini linknya, lalu masuk setelah kita live ini, karena di situ begitu datang ke halaman ini langsung bisa download ebook gratis, ya, langsung bisa Ya. download ebook gratis. Setelah download ebook gratis, bisa mendaftar sebagai affiliate gratis. Nah, Daftarnya pun gratis ya? gratis, ya kan? Jadi udah dapat ebook, terus daftar affiliate gratis, dan kalau sudah daftar, nanti ada link affiliate yang Oke. bisa mereka gunakan untuk dapat komisi 20%. Jadi Oh, bisa dapat komisi 20%. iya, jadi dengan daftar gratis dapat komisi 20%. Ya. Oke. Nah, kalau mereka mau dapat komisinya lebih gede, komisinya 50%, mereka bisa upgrade anytime, ya. Jadi tidak ada Oke. kewajiban untuk upgrade, mereka bisa upgrade anytime. Apa saja yang dipelajari? Pertama tentu mindset seorang affiliate. Jadi kita ingin supaya pada saat orang menjadi affiliate, mereka harus sadar bahwa yang paling berharga adalah waktu mereka. Jadi misalnya Alright. nih, misalnya kita jadi affiliate hari ini si A jadi affiliate, besok si B jadi affiliate juga. Jadi ada A dan B nih. Nah, Ya. si A sudah memahami mindset dari KDAM 3, Ya. sedangkan si B tidak memahami. Nah, si A ini, orang yang sudah memahami mindset dari KDAM 3 ini, dia akan memilih KDAM, dia akan memilih produk affiliate yang bisa membuat dia jadi internet milioner. Oke. Karena
setahun akan berlalu, 2 tahun akan berlalu, 3 tahun akan berlalu. Kalau dia sembarangan memilih produk affiliate, nanti 3 tahun kemudian penghasilan dia tetap cuma recehan doang, remah-remah doang, tambahan doang, sambilan. Tapi kalau misalnya dia memilih dengan benar, maka mungkin 3 tahun kemudian dia sudah jadi passive income. Dia nggak usah pusing lagi. Jadi bisnisnya udah jalan. Jadi makanya pemilihan affiliate penting. Jangan sembarangan memilih affiliate. Memang dapat duit. Semua affiliate kalau rajin pasti dapat duit. Tapi kan kita mau pada saat kita bangun sebagai bisnis supaya kalau kita sudah kerjakan 3 sampai 5 tahun, selanjutnya kita tinggal freedom. Seperti Pak Lee Juan kan udah tinggal enjoy aja nih. Iya. Tapi apa bisa coach kalau affiliate marketing itu kebanyakan kan satu kali penjualan aja tuh. Nah, bagaimana kita bisa sampai tahap passive income-nya, coach? Nah, jadi makanya kan kita harus spesialisasi, ya spesialisasi. Nah, kita harus mencari affiliate yang ada funnel-nya, ya, yang ada funnel-nya. Funnel itu artinya dia bukan cuma jual satu produk, tapi dia ada jual produk kedua, produk ketiga, produk keempat, produk kelima, dan seterusnya. Nah, jadi seandainya kita memilih produk affiliate tersebut, pada saat orang beli sekali, selanjutnya orang itu beli lagi, kita dapat lagi. Selanjutnya orang beli lagi, dapat lagi. Nah, affiliate seperti itulah yang bisa memberikan penghasilan gede buat kita. Dan akhirnya bisa membuat kita financial freedom. Ya kan? Nah, Pak Lizon kan pasti udah punya pengalaman juga. Selama ini Pak Lizon melakukan affiliate yang memang nggak sembarangan. Kan bisa aja orang salah pilih kan. Nah, jadi ya seperti itu. Iya. Dan memang ini affiliate marketing ini menarik banget ya. Ketika misalkan kita lagi cuman bikin konten di YouTube kayak gitu, bikin satu konten di YouTube, konten ini ditonton bulan depan masih ditonton orang baru lagi, tahun depan masih ditonton orang baru lagi, dan ketika mereka beli dari link kita yang ada di YouTube tersebut, kita tiba-tiba terima notifikasi, dapat bonus, ya kan, dapat komisi kayak gitu ya. Nah, jadi itu yang benar-benar dikatakan passive income yang di saat kita tidur kita bisa dapat duit karena kita nggak ngurusin sama sekali teknis masalah pengiriman, shipping dan lain-lain karena ini produk digital gitu ya. Betul. Nah, itu keren banget sih produk digital. Nah, terus coach, apalagi nih yang kita bisa dapat nih manfaatnya dari affiliate marketing nih? Oke, jadi pada saat kita membangun bisnis sebagai seorang affiliate, yang paling penting adalah kita jangan tergantung sama perusahaan tersebut. Ya, itu paling penting. Ya, karena banyak orang membangun bisnis affiliate, bisa aja perusahaan yang kita pasarin itu berapa tahun lagi belum tentu dia eksis, ya kan? Bisa aja. Nah, ini kita tahu, ya kan? Nah, jadi misalnya kita jadi affiliate hotel, tiba-tiba dalam situasi sekarang hotel nggak jalan. Berarti bisnis affiliate kita hancur. Terus ada juga booking charter pesawat pribadi, itu ada affiliate-nya juga. Kalau situasi sekarang nggak jalan. Jadi mindsetnya kalau kita membangun bisnis affiliate adalah kita membangun bisnis kita. Jadi makanya paling penting kita juga harus bangun personal branding kita. Jangan sampai orang mengasosiasikan kita terhadap perusahaan tersebut. Orang harus mengasosiasikan kita sebagai seorang pakar, sebagai seorang expert. Jadi nanti pada saat bisnis A sedang tidak bagus, kita bisa rekomendasikan affiliate bisnis B. Lalu bisa bisnis C, lalu bisa bisnis D. Nah, itu membuat kita tidak tergantung dengan satu perusahaan. Banyak sekali affiliate-affiliate pemula, mereka itu hidupnya tergantung dari satu perusahaan. Itu sama aja kayak kerja. Kalau tiba-tiba perusahaan tersebut kenapa-napa, lalu bisnis dia hilang. Nah, jadi makanya bangunlah personal branding. Ya, misalnya bangun personal branding mau di Instagram boleh, mau di YouTube boleh, mau di Facebook boleh. Yang penting kalau kita sebagai affiliate, bangun personal branding dulu.
Nah, katakanlah dia seorang newbie nih, coach. Mm-mm, mm-mm. Dan dia belum ada experience, terus bagaimana dia mencari personal brandingnya? Katakanlah baru karyawan kemarin yang di PHK, Oke. sekarang dia mau work from home, Work menjadi from home. affiliate marketing, dan Ya, dia bagaimana dia memulai starting, gue mau personal branding apa, gue nggak punya, belum punya skill apa-apa nih ibaratnya. ya, betul, Gimana betul. coach? Nah, jadi kalau kita belum punya skill kan otomatis kita harus berusaha mencari skillnya dulu dong ya. Ya kan? Oke. Nah, berarti kan saran saya ya minimal baca e-booknya dulu lah. Baca e-book yang Oke. dari KDM. Minimal baca itu dulu. Kemudian daftar dulu affiliate linknya. Ya kan? Akhirnya dapat affiliate link. Jadi cara belajar terbaik adalah langsung praktek. Kalau Oke. kita baca, terus udah baca seminggu, terus kita nggak praktek, percuma. Jadi mendingan Ya, betul. baca langsung praktek. Nah, setelah praktek dilihat di mana kendala-kendalanya, coba cari solusi, ya kan? Cari solusi. Nanti juga bisa lihat bagaimana cara Pak Lijuan juga membangun personal branding di YouTube, di Instagram. Jadi banyak orang kalau kita misalnya masih belum tahu, kita tinggal ikuti influencer yang menurut kita cocok dengan kita. Ya, jadi Ya, misalnya ya, kita suka influencer A, ya udah kita follow dia aja. Sekarang mah zamannya sosial media gampang banget kita belajar dari idola kita. Walaupun idola kita betul. berada di luar negeri, dimanapun, gampang banget belajar dari mereka. Jadi nggak ada alasan, ya nggak ada alasan. Kalau kita terjadi misalnya kena PHK atau terjadi toko kita tiba-tiba nggak bisa buka, nggak ada alasan untuk kita mengatakan bahwa kita tidak bisa tambah income baru. Ya, Pasti kita bisa tambah income baru kalau kita mau memutuskan untuk move on. Biasa kan masalahnya kan orang belum move on. Dia ya, merasa bahwa tunggu dulu lah mungkin nanti bulan depan udah buka, udah nggak mesti stay home lagi. Jadi belum move on. Jadi sekarang udah sebulan lebih kalau nggak mau move on kapan lagi? ya, Jadi betul, kita udah betul, betul. memutuskan kita harus move on. Kita harus siap untuk menerima kondisi sekarang, kita tetap harus produktif. Ya udah, Betul, betul. sering-seringlah ikut influencer yang kita suka, kemudian mulai praktek. Daftar dulu di link yang ini, lijuan.com/KDM, download e-booknya, singkat doang, baca, ya udah gitu mulai praktek, sebarin linknya, latihan aja, latihan. Dari situ nanti dapat kebuka ide baru. Karena dalam dunia internet itu belajar nggak bisa kita baca semua, langsung ngerti semua. Harus seperti kupas bawang. Pas kita buka lembaran pertama, terus kita praktek, kita baru lebih ngerti. Nah, lalu buka lagi lembaran berikutnya. Jadi lama-lama kita paham, cara personal branding ternyata yang penting adalah kita paling penting munculin wajah kita dulu. Ya namanya personal branding. Di dalam dunia internet kan orang tidak tidak mudah percaya sama kita. Mereka takut. Dalam dunia internet itu mereka takut banget terkena tipu. Jadi, kalau kita belum dikenal sama sekali, kita harus munculkan wajah kita dulu. Kita seringlah buat konten-konten edukasi yang berharga, yang bernilai, ya, atau sering-sering IG live, ya, itu membuat personal branding kita cepat jadi. Nah, Ya, setelah itu ketika kita masuk ke sosial media, jangan sekali-sekali goalnya jualan. Masuk ke sosial media goalnya adalah bangun kedekatan dengan semua ya, orang. Semua orang yang ada di sosial media, ya, di IG sama, Facebook sama, YouTube juga sama. ya. Nah, berarti ilmu yang di KDAM ini bisa diterapin di bisnis-bisnis lain, Coach? Berarti lebih ke arah ilmu marketing ya, ilmu Ya, digital marketing. ilmu digital marketing. Jadi affiliate ini kan sebenarnya kita menjual barang orang lain dengan menyebarkan link. Nah, Ya, jadi barangnya bisa aja produk digital tersebut, bisa aja produk KDM tersebut. ya, Tapi ilmu yang dipelajari untuk produk KDM tersebut kan bisa digunakan untuk jual rumah, ya, untuk jual asuransi, untuk ya, jual produk MLM, atau untuk ya, jual apa aja. Karena strategi marketingnya itu kan sama. Ya, yang penting mindsetnya didapat, akhirnya kita bisa berbisnis apa aja.
Betul, betul, betul. Nah, kebanyakan ini orang sekarang ikut jualan produk reseller lah apa, tapi cuman sekedar ala kadarnya, cuman sekedar Ya, posting di sosmed dia, posting aja ya, tanpa ada fondasi marketing yang memadai gitu ya. ya, Dan ya, akhirnya banyak di antara mereka yang, wah, gue udah bisnis online, gue segala macam gue jual, kayaknya nggak works gitu, iya, ya. ya. Kayaknya kok udah Berarti capek, ya, duitnya ya, ya, gitu-gitu aja gitu kan. iya, Nah, iya, iya, iya. Nah, makanya perlu memang pembelajaran yang lebih serius gitu kan. ya, betul. Nah, salah satunya di kelas KDAM ini, saya dari affiliate marketing ya, Coach ya. Betul, betul. Nah, kalau pengalaman Coach Suwandi di affiliate marketing udah kemana aja nih, Coach? Udah Oke, jadi menghasilkan berapa nih kalau boleh tahu? jadi awalnya kan waktu saya mulai bisnis affiliate ini, saya juga Ya, belum ngerti, ya belum ngerti affiliate itu apa. Awalnya kan saya bisnisnya aksesoris komputer, ya saya ya, import barang dari Cina, dari Hong Kong, dari Singapura. Nah, lalu saya supply ke semua toko-toko di Mangga Dua, Ratu Plaza, Ambassador, Office 2000, Carrefour seluruh Indonesia. Ya, saya distribusi. Nah, kemudian saya mulai melihat, wah ini bisnis risikonya terlalu tinggi. Jadi saya cari alternatif. Nah, saya alternatif persyaratan bisnis alternatif saya adalah saya nggak mau punya bisnis yang ada karyawan. Saya nggak mau punya bisnis yang ada stok barang. Saya nggak mau punya bisnis yang ada tempat, perlu lokasi khusus. Nah, jadi bisnis apa yang seperti itu? Ya, terus yang keempat saya mau bisnisnya penghasilannya tak terbatas. ya. Ya udah, akhirnya cari-cari-cari di berbagai niche, ketemu affiliate marketing. Nah, dari situ saya mulai coba. Saya mulai coba jual produk di Amazon, ya Amazon saya pernah coba juga. Lalu saya juga coba jual produk di ClickBank. ClickBank itu Ya, pusat produk digital ya terbesar di ya, dunia. ya. Lalu JVZoo, lalu Warrior Forum. Jadi banyak lah. Jadi produk affiliate itu banyak banget. Yang tidak banyak adalah waktu kita. Nah, kita jangan sampai menghabiskan waktu kita untuk produk affiliate yang habis kita bangun, akhirnya kita nggak bisa mendapatkan passive income. Kita mau Ya. bangun produk affiliate, berjuang mati-matian, tetap setiap bisnis harus berjuang. Bukan berarti kalau affiliate nggak berjuang. Ya kan semua bisnis kalau mau sukses harus berjuang. Nah, tapi kita mau berjuang untuk sesuatu yang kita udah tahu nih. Kalau kita berjuang mati-matian, ini nanti ujungnya passive income. Karena passive income itulah yang bisa bikin kita punya banyak waktu, nggak tergantung sama situasi dan kondisi gitu. Oke. Nah, Coach, kalau di KDAM ini em, apa namanya diajarin trafficnya dari source trafficnya dari apa, Coach? Dari Oke, paid traffic atau organic traffic? oke. Jadi Hmm, di dalam KDAM ya kayak dari affiliate marketing 3.0 ini, traffic kita ajarkan pertama tentu dari free traffic dulu, organic traffic, ya kan? ya, Karena kan tidak semua orang punya budget atau punya mental siap untuk paid traffic, ya kan? ya, Tapi tetap kita ada bagian yang khusus ngajarin paid traffic, ya. Nah, jadi banyak orang merasa bahwa paid traffic itu mengerikan. Ini kan cuma masalah mindset, ya kan? ya, Kalau misalnya kita gara-gara kita bayar 1 juta, kita bisa dapat 10 juta. Sebenarnya kan kita untung 9 juta, ya, ya kan? Dan kita bisa dapat 9 juta dalam waktu sebulan. Kalau kita melakukan organik untuk mendapatkan 9 juta, mungkin lebih lama karena kan kita juga masih baru. Jadi ya, organik sama paid harus dikombinasi. Paid itu adalah untuk membantu kita mendapatkan cash flow yang cepat. Organik membantu kita untuk mendapatkan long term, ya, long term ya, income. Jadi ya, makanya untuk booster pertama sebenarnya paid traffic paling bagus. Tapi ya. jangan melupakan organic traffic. Karena nanti akhirnya organic traffic inilah yang nanti bisa mendatangkan orang-orang yang mencari produk kita. Iya, 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 iya. Yang kita karena personal branding kita semakin dikenal orang, semakin ingat.
Betul, betul. Dan itu yang bisa bikin kita dapat multiple stream of income. Kenapa? Karena kalau kita organic traffic-nya udah terbangun, ibaratnya personal branding udah jadi, banyak orang-orang yang punya produk, dia akan approach kita, bukan kita yang cari affiliate-nya. Mereka yang punya program affiliate, mereka cari kita. Mereka bilang, Pak Li Juan, tolong dong, ini saya punya produk digital baru nih. Ini harganya $2.000 nih. Tapi saya kasih free deh ke Pak Li Juan untuk review apakah Pak Li Juan bersedia untuk promosikan produk saya yang $2.000. Nah, kalau kita sudah bangun personal branding, kita bisa sampai ke level itu. Bahkan nanti misalnya Tony Robbins dia mau luncurkan produk digital, dia akan approach kita. Dia punya tim lah, tim marketingnya dia, tim affiliate dia akan approach kita. Dia akan tanya, bisa nggak dia bantu kita bantu dia untuk promosi programnya dia. Karena kita sudah sebagai affiliate, yang tadi saya bilang kita sebagai affiliate itu jangan tergantung sama perusahaannya. Berarti kan kita harus membangun database, harus membangun list building. Nah, kalau kita sudah punya database sebesar itu, produk apapun yang kita rekomendasikan, itu udah enak banget. Itu udah kayak super affiliate nomor 1, Ewencia. Dia dalam waktu 1,5 hari, dia bisa mendapatkan $1,5 juta. 1,5 hari, $1 juta. Iya, luar biasa kan? Nah, jadi makanya affiliate ini sebenarnya bisnis gede. Tapi karena kebanyakan orang menjalankan affiliate itu cuma ya ikut-ikutan, tidak punya ilmunya, tidak punya strateginya, akhirnya penghasilan mereka ya recehan aja. Penghasilan mereka cuma ya buat uang jajan, buat tambahan. Mereka masih tetap mengandalkan tokonya atau gajinya. Padahal affiliate ini bisa menjadi pilar-pilar yang mendukung keluarga dia bahkan ke generasi berikutnya. Oke, ya. Oke, teman-teman ya, di sini ada tadi 19 dari 17 orang teman-teman yang di bidang properti, di bidang apapun ya, MLM, asuransi. Kalau Anda pengen lebih cepat lagi mempromosikannya ya, saran saya ambil kelas Kaya dari Affiliate Marketing ya, lijuan.com/KDAM, linknya saya pin di kolom komentar. Anda selesai dari sini bisa menuju ke link tersebut ya. Di sana akan belajar tentang digital marketing, bagaimana Anda personal branding, digital marketing, termasuk tadi yang collect database, itu diajarin nggak, Coach? Collect database diajarin, ya itu database penting banget. Penting banget. Ya, jadi collect database. Ya, betul-betul. Iya, jangan sampai kita bangun bisnis affiliate tidak collect database. Itu kesalahan terbesar. Contohnya seperti sekarang nih, ya, tukang sayur saya yang di pasar, itu ada yang collect database. Sekarang ini situasi work from home, dia nggak usah pusing. Semua para ibu-ibu udah tahu WA dia. Dia juga udah tahu WA ibu-ibu. Jadi yang toko-toko dia terima orderan terus. Jadi collect database penting banget. Ya, keren banget. Ketika kita udah punya database, ibaratnya kita bisa ngurangin budget iklan, budget promosinya. Ya. Benar ya? Betul. Kita bisa tinggal blast email kayak gitu. Bisa, misalkan ada kalau yang WhatsApp kita bisa broadcast WhatsApp kayak gitu kan ya? Ya. Nah, kalau organic traffic-nya tadi bicara seputar apa aja, Coach? Pembuatan konten, video, postingan, sekedar postingan gambar atau gimana? Jadi di dalam KDM itu kita ajarkan bagaimana membuat blog. Ya, jadi kita ingin menangkap SEO, ya, Search Engine Optimization. Jadi kan di internet kan Google tetap menjadi search engine nomor 1 di dunia. Jadi makanya kalau kita memasarkan produk affiliate, kita juga harus meleverage Google. Nah, untuk meleverage Google, sebaiknya kita menggunakan artikel lewat blog. Blog itu keuntungannya apa? Keuntungannya adalah kita tulis sekali, itu seumur hidup. Dan blog itu punya kesan bahwa kalau orang yang punya blog, kesannya adalah orang ini lebih hebat daripada yang nggak punya blog. Iya. Nah, jadi kayak pakar lah ya. Iya, kayak pakar gitu loh. Padahal kan mungkin dia juga artikelnya juga baca-baca dari yang lain terus dia tulis sendiri gitu kan ya. Nah, tapi itu membuat dia menonjol dibandingkan yang lain. Nah, ini penting nih sebagai affiliate kan nanti yang pasarin affiliate banyak. Bukan cuma kita yang pasarin produk affiliate, yang pasarin bisa aja 1.000 orang, 5.000 orang.
Nah, bagaimana membuat orang memilih kita? Itu kan penting. Nah, jadi kalau kita punya blog, ya, habis kita punya blog, terus kita punya Instagram, kita punya Facebook, kita punya YouTube, wah, itulah apa poin-poin penting yang membuat kita lebih dipilih orang untuk beli dari kita. Ya, 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 ya. Karena dia lihat kayaknya personal branding kita nih udah benar-benar mantep gitu, ibaratnya pakar banget nih gitu, di blog ada, di YouTube ada gitu ya. Ya, Jadi betul. orang lebih apa ya? Lebih trust. Lebih trust, ya. Gila. Ya, nggak habis-habis ya kalau ngomongin affiliate marketing sama Coach Suwandi Chow nih. Nah, terus apalagi Coach bisa dibagiin buat teman-teman yang baru mau belajar nih? Berarti tadi join dulu, baca e-booknya, ya kan? Ya. Jadi kalau kita jadi affiliate, ya kita pilih komisi affiliate yang minimal 20%. Ya, minimal 20%. Nah, bagi saya itu adalah standar yang tidak terlalu kecil komisinya. Ya, kalau di bawah 20% menurut saya terlalu kecil. Ya. Nah, kedua, cari produk affiliate yang laku. Ya, bukan produk affiliate yang murah. Jadi misalnya nih, kita ketemu produk affiliate, wah 10 juta Pak. Kebanyakan orang begitu lihat 10 juta, wah saya nggak sanggup. Karena produk affiliate ini kan sebenarnya kita nggak usah beli. Kita mau jual yang 100 juta juga nggak masalah. Kayak misalnya kita broker rumah. Ya, broker rumah. Kan nggak usah pusing rumahnya mau 10 M, atau 1 M, atau 100 juta, itunya kita nggak usah pusing. Yang penting, kompleks tersebut laku nggak? Rumah tersebut laku nggak? Jadi sama, affiliate juga sama. Yang penting adalah harga nggak usah dipusingin. Kalau bisa, cari yang mahal dan laku. Supaya apa? Supaya 20% dikali yang mahal kan lebih gede daripada 20% dikali yang murah. Iya, iya, betul, betul, betul. Waktu yang kita gunakan untuk mempromosikan link yang produk murah sama waktu yang kita gunakan untuk mempromosikan link yang produk mahal, waktunya sama. Tapi uangnya ke kantong kita beda. Uang yang masuk ke kantong kita kalau produknya lebih mahal, uang masuk ke kantong kita kan lebih gede. Dan itu lebih enak, lebih berasa gitu loh. Begitu ada terjadi penjualan affiliate, banyak orang jadi affiliate itu dia jual charteran pesawat. Begitu charter pesawat, dia dapat $2.000. Makanya orang enak jual charteran pesawat. Nah, cuma sekarang lagi pusing. Kenapa? Orang jarang naik pesawat sekarang. Gitu. Nah, Coach, kalau dia baru nih, seorang newbie gitu kan, dia join kelas KDAM. Berarti niche-nya adalah making money niche ya? Making money niche. Dia kan baru nih, gimana dia membentuk audiensnya, Coach? Sementara kan dari dia punya sosmed, mungkin teman-temannya juga masih sedikit, juga teman-temannya bukan di topik yang sama gitu kan? Teman SMA, teman apa, macam-macam campur aduk di sana. Gimana, Coach, membentuk audiens daripada kita punya sosial media profile? Oke. Zaman sekarang kan video memang paling powerful, ya. Boleh dibilang orang lebih suka mengkonsumsi video daripada mengkonsumsi tulisan sekarang ini. Ya, jadi makanya saran saya kalau masih baru, ya, pertama yang bisa dilakukan adalah coba buat video, ya. Coba buat video. Video itu diupload ke YouTube, ya. Videonya misalnya bilang bahwa kan di dalam paket kayak dari affiliate marketing kan kita juga ajarin bagaimana membuat headline yang membuat orang berhenti untuk melihat. Ya, jadi orang lagi sibuk tiba-tiba dia berhenti, dia pengen lihat nih apa nih yang kita ngomongin. Nah, pada saat kita buat video di YouTube, kan kita juga harus bisa menangkap perhatian orang. Nah, mesti headline-nya seperti apa. Jadi pada saat kita buat video, kita upload ke YouTube, video tersebut harus bisa menonjol dibandingkan yang lain. Nah, apa yang harus kita ngomong? Nah, kita ngomong aja misalnya review tentang kaya dari affiliate. Ngomongnya aja. Jadi, misalnya jangan beli. Ya, jangan beli kaya dari affiliate. Nah, orang kan bingung kenapa jangan beli. Ya kan? Nah, jadi... Biasanya orang suruh beli ya. Ya, suruh beli. Jangan beli nih.
Nah, ya udah, pas dia dengerin, oh jangan beli sebelum tahu ini nih. Setelah dia ikuti video kita, akhirnya dia jadi pengen beli gitu kan. Nah, jadi Ya. itu salah satu strateginya. Nah, kita buat video sekali. Yang tadi Pak Lijon bilang, ya seminggu kemudian orang yang lihat makin banyak, sebulan kemudian makin banyak, setahun kemudian makin banyak. Itu akan ada terus di situ, ya itu pertama. Kedua, ya mulailah menulis di blog, ya untuk membangun audiens. Nah, ketiga, ya mulailah aktif di sosmed, ikuti para influencer, ya para guru yang memang di bidang making money, ya. Ya. Nah, ikuti. Terus kan biasanya kan kalau dia posting sesuatu banyak orang tuh komen. Nah, terus kita juga nimbrung di komen itu. Akhirnya kan orang lihat kita, orang lihat Instagram kita, atau orang lihat Facebook kita. Di dalam Facebook kita atau Instagram kita ada link ke affiliate kita. Nah, itu juga sumber traffic. Itu juga sumber traffic ya. Ya, Nah, dari kita udah sering posting gitu, misalkan kita personal brandingnya nih, Coach, udah terbentuk nih sebagai making money niche gitu ya. oke. Nah, terus kita bisa ibaratnya ngebelokin, ngarahin ke bisnis lain. Misalkan dia ada bisnis asuransi, ada bisnis MLM, ada bisnis apa lagi yang lainnya. Apapun lah, gitu. Bisa nggak begitu? Tapi personal brandingnya making money dari internet misalkan. Ya. Jadi makanya personal branding kita kan sebaiknya industrinya making money kan. Kita menjadi expert di bidang making money. Nah, jadi kalau kita udah expert di bidang making money, berarti kan kalau kita mau arahkan ke asuransi, kita mau arahkan ke MLM, atau kita mau arahkan ke affiliate-affiliate lain, itu dalam satu niche sebenarnya. Dalam satu niche. Jadi kan nggak masalah. Bahkan mungkin orang-orang customer kita lebih suka belanjanya sama kita. Kenapa? Karena sudah percayanya sama kita. Kan personal branding udah dibangun sama kita. Misalnya, kita udah biasa nih beli nasi di warung ini. Terus di warung ini bilang ke kita gitu loh. Dia bilang, "Pak, kemarin nih ada teman saya. Dia ini punya asuransi bagus. Melindungi ini. Pengen lihat nggak?" Nah, karena kita udah sering kan udah percaya. Ya. Jadi akhirnya ya kita pasti kasih waktu untuk lihat. Nah, jadi kita itu sebenarnya tidak boleh menutup diri. Orang ini sekarang lebih suka dia mendapatkan rekomendasi dari orang yang dipercaya. Itulah alasannya kenapa kalau misalnya artis kan kalau misalnya rekomen apa A, B, C, D, E, itu karena dia udah ada personal branding. Begitu dia rekomen A, B, C, D, apapun, dia bisa aja rekomen baju, sepatu, atau asuransi, atau MLM, atau apa aja. Kenapa? Karena orang udah percaya. Jadi kita yang terkadang punya mental block. Kita merasa, wah saya ini udah asuransi nih, saya nggak boleh tawarin MLM. Atau saya udah asuransi nih, saya nggak boleh tawarin affiliate. Atau saya udah MLM nih, nggak boleh tawarin affiliate, nggak boleh tawarin asuransi. Kebanyakan orang punya mental block aja. Padahal, kalau kliennya itu, customernya itu, nggak beli lewat dia akan cari juga di internet. Akhirnya beli sama orang lain. Mungkin akhirnya salah beli. Kita udah tahu, kita nggak kasih tahu dia. Terus dia salah beli. Pas dia salah beli, dia cerita sama kita. Waduh, kemarin anak saya ikut program affiliate di sana. Nah, kayaknya dia nggak ngerti apa-apa. Nah, padahal kita udah tahu program affiliate yang menurut kita lebih berkualitas dari itu. Tapi karena kita nggak kasih tahu, akhirnya apa? Akhirnya klien kita salah langkah gitu loh. Iya. Padahal kalau kita bisa belajar personal branding, kita bisa bikin konten-konten making money niche, kita punya satu bisnis lagi MLM atau asuransi atau apapun gitu. Ibaratnya kita kayak punya jadi dua source income ya, Coach. Betul, multiple sources income. Apalagi dua-duanya itu bisa menjadi passive income dua-duanya. Kan enak banget. Dua-duanya passive income. Iya, keren. Kan nggak mungkin nggak mungkin kan kita ketemu orang cuma ngomongin satu hal doang gitu loh.
Ya Ya, kan, ya. misalnya kita internet marketing, nggak mungkin tiap ketemu orang ngomongnya internet marketing terus, nggak mungkin kan. Mungkin kan Ya, pas ketemu dia kita bisa aja ngomongin makanan atau ngomongin asuransi atau ngomongin anti aging, apa aja kan. Yang namanya udah temen, udah kenal. Nah, itu adalah sumber namanya channeling ya, channeling distribution channel ya, di mana zaman sekarang ini orang lebih suka mendapatkan rekomendasi dari orang yang dipercaya. Jadi makanya betul. personal branding itu sangat penting. Jadi bukan Ya, membangun bisnis affiliate-nya, atau bukan membangun bisnis MLM-nya, atau bukan membangun bisnis asuransinya. Yang paling penting adalah kita membangun diri kita, supaya brand kita menjadi orang yang dipercaya. betul. Akhirnya, kita banyak sumber income. Ya, 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 ya. Jadi MLM atau asuransi atau apapun itu hanya kendaraan untuk kita apa berpartner ibaratnya. Tetapi Ya, uh, diri kita adalah yang ibaratnya motornya gitu, penggeraknya gitu ya, Coach ya. betul. Betul. Iya, 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 Kita iya. tidak Justru ini memang saat-saat ini teman-teman penting banget nih ya belajar tentang caranya personal branding, digital marketing ya. Ini semua panduannya udah lengkap banget di dalam kelas affiliate kaya dari affiliate marketing ya. Ini bentuknya adalah video training. Jadi membership, Anda login, Anda akan belajar di sana banyak tutorial-tutorial ya. Silahkan klik linknya lijuan.com garis miring KDAM ya. Saya udah pin linknya di kolom komentar ini. Ya, ya. terakhir Coach, ada lagi yang mau ditambahin dari ini supaya Oke. teman-teman makin semangat? Jadi kan sekarang kan saatnya untuk kita upgrade diri, ya. Saatnya Ya, untuk kita buat diri kita atau keluarga kita semuanya siap nih menghadapi masa depan. Masa depan itu kan semua orang tahu lah. Masa depan itu internet, ya kan? ya, Adanya pandemi atau nggak ada pandemi, masa depan itu adanya di internet. Nah, mumpung betul. sekarang lagi from home, kan kita bisa gunakan waktu untuk upgrade diri internet. Ya, mumpung Ya, sekarang lagi gitu. Nah, dengan kita memiliki pembelajaran affiliate, nanti kita bisa pasarkan affiliate apapun. Dan kita bisa belajar affiliate bukan cuma sendiri. Satu keluarga belajar affiliate. Kan lebih bagus. Ya, ya, betul. rame-rame. Ya, jadi ada kegiatan produktif gitu loh. Dan Betul, akhirnya betul, udah betul. ada komunitas di rumah sama-sama saling saling balapan nih. Siapa yang affiliate-nya lebih gede komisinya. Kan lebih seru. Ya, 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 betul, betul, betul. Ya, jadi banyak juga teman-teman saya yang bilang, waduh, malah dia nggak bergerak sama sekali gitu kan. Ya. Eh, Krisis, wah, ekonomi lesu, wah malah nggak bergerak jadinya. Ya beneran krisis, ya kan? Tapi kalau kita hari ini mencoba belajar hal yang baru, upgrade ilmu yang baru, ya akhirnya nanti kebuka ide-ide baru gitu kan? Bisa aja Hmm. produk dia kita pasarkan lewat digital marketing yang diajarkan di kelas KDAM gitu ya? Betul. Ini saya Ya, lihat tadi ya, ada ya. satu pertanyaan Hmm. tentang flyer asuransi. Di asuransi Oke. biasanya kan ada flyer, gimana trik Ah, terhadap flyer yang sudah disediakan dapat kita post tanpa kesan jualan dulu. Nah, jadi kebanyakan flyer itu kan isinya jualan. Dan kita ya, harus paham bahwa orang itu masuk ke sosial media bukan buat belanja. Jadi kalau ya, kita post jualan, otomatis nggak ada yang lihat. Makanya kita harus bangun yang namanya personal branding. Walaupun Anda sudah punya flyer-flyer dari asuransi, tugas Anda itu bukan uh, memindahkan flyer itu ke sosial media, bukan. Bukan ya, memindahkan betul. flyer ke YouTube atau memindahkan flyer ke blog, bukan. Ya, Tugas ya, ya, Anda ya. membangun brand Anda. Ya, jadi misalnya Anda kalau mau menarik orang-orang yang asuransi, ya udah Anda berikan konten-konten yang berhubungan dengan proteksi, dengan perlindungan, dengan investasi. Nanti orang-orang yang tertarik dengan hal tersebut, dia akan berinteraksi dengan kita. Nah, dari situ kita bisa mulai pasarkan asuransi. Jadi kalau Ya, orang belum ya, ya, tertarik, ya. belum angkat tangan mengatakan bahwa dia itu tertarik, kita mau kasih flyer berapa tumpuk juga nggak bakal dilihat, nggak ada Ya, gunanya ya. gitu. Iya, iya, betul, betul, betul. Termasuk produk apapun lah ya, berarti ya. Produk apapun. Kesehatan, beauty Iya, gitu ya.
Sama. bikin orang tertarik dulu, jangan langsung nawarin produknya nih, produk terbaik, produk terbaik ya. Semua juga begitu ya. Semua pasti terbaik. Iya, iya. Oke, oke. Jadi keren banget ya sharingnya, Coach hari ini. Thank you banget udah mau berbagi nih ke teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman buat yang mau seriusin belajar digital marketing, personal branding ya, di eranya sekarang serba online begini, daripada di rumah nggak ngapa-ngapain, work from home, saatnya Anda belajar upgrade ilmu ya. Sekali lagi linknya ada di kolom komentar, lijuan.com/KDAM, kaya dari affiliate marketing. Thank you so much Coach Suwandi ya. Sampai jumpa. Bye. Ya, baik.